Bisa jadi dia keluar dari dunia ini ya, dalam keadaan di selain agama Islam. Nah ini yang disebut su'ul khotimah kubro, mungkin orang yang menolak zakat. Dan itu memang terjadi banyak ya. Bukan satu dua kisah orang yang menolak bayar zakat ya, hidupnya apes belangsak sampai akhirnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Bukan satu dua ya. Di sejarah di kitab ditulis ya, banyak diantaranya seperti Qarun ya. Qarun yang kaya luar biasa. Siapa yang nggak tahu hartanya Qarun luar biasa banyak. Wa qad yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a dzalika liqarun min bani Israil. Bahkan terkadang dihukum orang yang nolak zakat tadi sebelum dia mati. Sebelum mati sudah dihukum dulu. Ya. Tajam kukusnya, udah masih hidup sudah dihukum. Kayak siapa? Kama waqa'a dzalika liqarun min bani Israil. Sama sebagaimana terjadi hal tersebut kepada Qarun, seorang yang bernama Qarun dari Bani Israel, kaum Bani Israel. Hina mana az-zakat, di saat Qarun ini nolak bayar zakat. Ya. Di mana Qarun ini ya, luar biasa, itu asalnya ahli ibadah, orang yang berilmu, ya, orang yang paling alim dari kaumnya Nabi Musa. Bahkan nggak berhenti di situ. Qarun ini adalah dalam sebagian riwayat ya, beliau ini adalah pamannya Nabi Musa ya. Kata Imam Ibnu Ishaq bahwa Qarun ini paman bahasa Sunda, wana kanjeng Nabi Allah, masya Allah ya. Tapi kalau menurut pendapat ulama lain bahwa Qarun ini bukan paman tapi sepupunya Nabi Musa ya. Jadi Qarun itu punya ayah namanya Yashar ya. Sementara Nabi Musa ayahnya ya, Imran ya. Musa bin Imran. Imran sama Yashar ini dari kakak ya. Jadi siapa? Yashar ini adalah ya, kakaknya abahnya Nabi Musa. Nah Qarun itu dikenal di kaumnya dulu orang miskin, anak banyak, susah ya. Tapi ahli ibadah, orang yang alim luar biasa, ibadahnya luar biasa ya. Akhirnya dia nggak sabar ya, ngerasa kesulitan, ngadu sama Nabi Musa, minta didoain agar dia jadi orang kaya ya. Ya akhirnya Nabi Musa ya kayak gitu, mungkin merasa nih Qarun mungkin mampu ya, dengan kesolehannya untuk menerima amanat harta ya. Akhirnya gimana? Doakan sama Nabi Musa, jadilah dia orang kaya ya. Banyak hartanya. Lihat bagaimana akhirnya harta merusak orang. Orang baik jadi jahat, orang alim jadi picik, jadi jahat ya. Nih kaya lah ya. Qarun berkembang hartanya makin banyak, singkat cerita gitu, sampai disebutin satu waktu Qarun mau pamer. Biasa orang kaya jadi pamer ilmunya ya. Dia keluar ya, dengan pakaian yang sangat mewah ya. Pakaiannya luar biasa, mewah banget, dengan surga, dengan segala macam ya. Didampingi sama 600 pelayan, pembantunya ada 600 ibu-ibu. Ibu-ibu punya pembantu di rumah ada berapa? Boro-boro. Ini pembantunya 600 ibu-ibu. Tabayang ibu ngomong lagi. 300 laki-laki, 300 perempuan dari 600 tadi. Bukan hanya itu, dia mau pamer ceritanya, keluar. Akhirnya dia apa? Itu hati-hati ya. Orang yang biasa pamer berarti perilaku siapa? Qarun. Nah, sok pamer harta. Berbahaya, kenapa? Maksudnya kesian orang yang nggak mampu akhirnya sakit ya. Perihnya lihatnya. Untuk makan beras, makan aja susah. Lihat orang kayak gitu, hampur-hampurin harta zaman sekarang, masya Allah. Nunjuk-nunjukin orang di TV, di internet, segala macam kekayaan. Gak mikir apa, ketika orang gak mampu, dia bakal sakit, ya, kecewa, ya, mungkin sedih, ya, gak dapetin seperti apa yang mereka dapatkan. Jangan suka pamer ya. Nah, bukan gitu aja, Qarun keluar dikelilingi sama 4.000 pengawal. Kira-kira kalau presiden kita nih ya,
Dikawal sampai 4.000 orang enggak? Enggak, ini keluarnya 4.000 ngawal. Batinggu kaya, nah ini benghar pisannya. Pelayannya 600, pengawalnya 4.000. Lalu diiringi 4.000 hewan ternak sehat, gemuk, besar. Hewan ternak kekayaan dia maksudnya. Plus 60 ekor onta dengan kunci gudang kekayaan dia. 60 ekor onta itu bukan apa? Bukan nunjukin ontanya, tapi nunjukin di situ membawa penuh beban muatan berisikan kunci-kunci gudang hartanya. Gudang hartanya dibawa sama 60 ekor kuncinya. Kunci peti-peti harta gitu ya. Jadi petinya banyak. Satu peti mungkin berapa tahu, berapa ratus kilo, mungkin kuintal-kuintalan. Ini kuncinya banyak. Dalam riwayat katanya kuncinya asalnya terbuat dari besi berat. Akhirnya hartanya berkembang, ya. Akhirnya diakalin kuncinya dirubah biar lebih ringan, pakai bahan yang lebih ringan, sampai jadi kayu, sampai jadi kulit. Dan ini berkembang terus banyak hartanya itu, sampai menurut ulama Qarun mendapatkan 2/3 kekayaan yang ada di dunia ini. Ya, 2/3 berarti kira-kira 67%. Ibu ada berapa persen hartanya dari dunia? 0,00000000000000000 nggak tahu nolnya berapa lagi. Satu. Kan ini 2/3, ya kan? Ini dibandingkan ke harta dunia maksudnya. Jadi kita nggak ada apa-apanya kan? Hartanya banyak banget, berlimpah dari miskin semiskin-miskinnya, jadi kaya sekaya, nggak ada yang lebih kaya dari Qarun, nggak ada yang lebih kaya, kayanya luar biasa. Namun sayang, setelah keinginannya tercapai, dia kaya raya Qarun menggunakan hartanya untuk kesesatan, berbuat zalim, menjadi membuat bibit-bibit permusuhan. Sampai Qarun dengan sebab kayanya sebut jadi orang yang congkak, sombong, sering melakukan perbuatan dosa, mabuk, terlena, udah lupa lagi sama kewajiban ibadahnya, lupa sama ilmunya, lupa sama kekerabatan, kedekatan dia sama Nabi Musa. Ya itu ya, Masya Allah, betapa banyak orang tertipu sama dunia. Yang baik jadi jahat, yang alim jadi bengis, dan sebagainya. Masya Allah. Yang asalnya rukun sama di rumahnya jadi nggak rukun, macam-macam. Dan dunia hubbud dunia ra'su kulli khati'atin, kata Rasulullah SAW. Cinta dunia itu merupakan pangkal dari segala macam kesalahan, bunuhan, fitnah, berbagai macam hasud, menghasut, berbagai macam sampai peperangan, gara-gara apa? Gara-gara dunia semua. Makanya nggak mungkin kita bisa dapetin kebahagiaan dunia yang hakiki, nggak mungkin kita bisa dapetin keagamaan yang baik kalau kita belum bisa menghapus kecintaan kita sama dunia. Bukan nggak boleh punya materi, tapi yang dilarang sama Nabi SAW, yang dilarang oleh syariat adalah menaruh dunia di dalam hati. Jadikanlah dunia di tangan. Kalau di tangan, kapan aja kita mau pakai zakat siap, pakai sedekah siap, pakai buat haji mangga, pakai buat apa aja. Jadi nggak berat. Beda kalau di dalam hati ibu ya, mengeluarinya kayak menyambut nyawa. Ya. Mengeluarin 100 perak aja susah banget gitu ibarat katanya. Kenapa? Karena cintanya berlebihan. Taruhlah di hati kita hanya Allah dan Rasulullah, cinta sama akhiratnya. Jangan yang lain. Kalau kita taruh Allah dan Rasulullah dalam hati kita, hati kita bakal jadi kebaikan. Orang baik itu apa? Yang naruh di hatinya Allah dan Rasulnya. Selainnya nggak mau taruh itu. Kalau ada hubungannya sama Allah sama Rasulullah, siap cintai itu, siap perhatikan itu. Kalau nggak ada hubungan, tinggalin itu semua. Nah, ini Qarun, banyak cerita tentang Qarun, panjang. Ini kan kita mau berwaktu juga nih. Akhirnya gimana? Kesudahan Qarun nih. Dipinta sampai akhirnya Qarun diminta untuk bayar zakat, nggak mau bayar dia zakat. Akhirnya dia syirik, melakukan perbuatan syirik, dia menyembah satu patung yang namanya
patung Sobek, ya. Patungnya sobek kayak roti, ya. Namanya Sobek, ya. Dewa berkepala buaya, nah, sama beberapa yang lain. Jadi sih subhanallah ya, bisa agamanya sampai jadi kafir artinya gitu. Nabi Musa minta dia untuk bayar zakat, nggak mau bayar zakat, malah marah. Sampai pernah Qarun ini mau bukan pernah, beberapa kali mau berbuat jahat sama Nabi Musa. Berani nabinya diperlakukan seperti itu, gurunya, nabinya, saudaranya. Pernah difitnah, dia nyewa satu perempuan yang hamil, disuruh untuk ngakuin bahwa yang hamilinnya adalah Nabi Musa. Yang Nabi Musa pernah difitnah ku Qarun dulunya. Difitnah apa? Difitnah zina. Ya, gitu. Sebelumnya Nabi Musa turun syariat bahwa orang yang zina bakal hukumnya begini. Qarun langsung nyeletuk. Apakah itu berlaku juga sama kamu kalau lakukan zina? Kata Nabi Musa, ya jelas. Kalau aku zina ya aku karena itu juga semua hukum berlaku sama siapapun. Akhirnya Qarun buat siasat bagaimana caranya Nabi Musa terjerumus. Nabi Musa bisa dihukum dengan hukuman tersebut. Nyawa perempuan, ya nggak pernah ketemu Nabi Musa sekalipun ibu ya. Tapi ini perempuan memang udah hamil, disuruh ngakuin bahwa dia dihamilin sama Nabi Musa. Jadi cerita ulama atau orang soleh dituduh zina itu bukan 1-2 kali, ya. Dituduh, difitnah macam-macam. Ini contohnya Nabi Musa. Ya. Nabi Musa dituduh sama siapa? Sama umatnya sendiri, muridnya sendiri. Yang akhirnya bejat gara-gara dunia tadi. Banyak orang bejat gara-gara dunia tuh ya. Ini contohnya. Tapi akhirnya Nabi Musa kan dibilang bahwa perempuan ini dituduh sama Qarun bahwa Nabi Musa udah menghamilin perempuan tersebut. Kata Nabi Musa akhirnya sedih tuh kan, kaget. Kok ada orang yang ngaku begitu? Padahal beliau nggak pernah ngerasa bertemu, bahkan apalagi sampai berzina sama satu perempuan. Ngadu sama Allah, ya Allah bagaimana ini dengan tuduhan ini, sampai ramai di kaumnya. Akhirnya kalau Nabi Musa jawab, ya sudah, suruh panggil perempuannya. Kalau dia ngaku, memang setelah disumpah dia ngaku begitu, ya, siap Nabi Musa untuk dihukum dengan hukuman syariat pada Nabi Musa. Akhirnya didatangkan perempuan tersebut. Subhanallah, Allah kasih rasa takut, rasa malu sama perempuan tersebut, sampai akhirnya dia bilang, aku ini diperintahkan ngaku dihamilin sama Nabi Musa ini karena dibayar sama Qarun katanya. Dibayar sama Qarun. Akhirnya terlepaslah tuduhannya Qarun sama Nabi Musa, selamat. Itu satu diantaranya upaya-upaya Qarun mau jahatin Nabi Musa. Berkali-kali itu ibu diantaranya ini. Akhirnya apa? Qala ta'ala, di sini disebut di kitab lanjutannya, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka Allah benamkan Qarun beserta rumahnya ke tanah. Ditelan sama bumi. Ya, gitu ya. Ya pada waktu itu Qarun sempat mau tobat, udah beres, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi pintu tobat. Nabi Musa udah marah gitu ya. Wa qad warada anna al-mala alladhi la yuzakka yatamassalu li sahibihi fi mawqifil qiyamah hayyatun 'azimatun fayutawwaqu biha unuqahu. Datang riwayat juga bahwa harta yang tidak dizakatin ntar bakal menyerupai satu ular yang begitu besarnya, yang kelak akan mematuk dia, yang akan mengalungi leher dia lalu mematuk dia. Jadi harta-harta bendanya yang di dunia berupa apa itu tuh materi-materi diwujudkan berupa ular yang besar. Orang yang agum pisan lebih tak kayak gimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah." Akan dikalungkan apa yang mereka kikirkan, apa yang mereka pelit kelak di hari kiamat. Dikalung itu rumahnya, emasnya, peraknya, mobilnya, apa aja harta bendanya dikalungkan di hari kiamat. Maksudnya dosanya diwujudkan dalam bentuk tadi apa? Bentuk ular tadi. Ya. Wa qala alaihi dihinakan ya. Tuh ya.
sebagai apa? Apa yang kamu sayang di dunia ini wujudnya seperti ini. Di harta itu kalau nggak dipakai untuk Allah justru akan membahayakan kita. Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW juga bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin wala la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu fa uhmiya 'alaiha binari jahannam fa yuqawiha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu kama kullama baridat uidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin. Al hadis ditulis. Disebutkan sama Rasulullah SAW, tidak ada satu orang yang punya emas, punya perak, numpuk emasnya, banyak peraknya, jarangnya kalau ngumpulin emas perak mah mungkin uang. Lalu dia nggak mau bayar zakatnya, dia nggak mau menunaikan haknya, terkecuali kata Rasulullah kelak di hari kiamat dia bakal pakaian dielus-elus ya, dielus ibu ya. Bakal dielus badannya tadi dengan sofaih dengan elusan, sehingga emasnya tadi, emasnya peraknya akan berupa kayak setrikaan itu ya, dipanaskan sampai membara, sampai panas luar biasa, dieluskan, digosokin ke badannya ya. Finari jahannam, di neraka jahannam, fayuqwa biha jabinu, maka akan digosok, akan disetrika, saya amat tadi namanya. Disetrika apa? Dahinya, jabinu, wajan buhu, lambungnya, wadhahruhu juga punggungnya. Kullama baridat, tiap kali udah dingin panasnya, uidat diulang lagi, dipanasin lagi. Tiap kali setrikaannya dingin, dipanasin lagi. Biyaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada satu hari yang pada waktu tersebut hari itu terasa seperti 50.000 tahun ibu ya. Mana tuh 60 tahun usia 70 tahun kita di dunia nggak ada apa-apanya. Pantas kata ulama, rugi orang yang mengorbankan nasib dia berjuta-juta tahun bahkan keabadian dengan cuma 60-70 tahun di dunia ya. Pan rata-rata ulama umat Kanjeng Nabi Muhammad antawis ke 60 nepi ka 70 aksar ummati baina sittin wa sablin. Kebanyakan umur usia umatku itu antara 60-70 tahun. Kalau yang nyampe, ada yang nggak nyampe meninggal. Memang ada juga yang lebih, tapi jarang. Galib nama ya antara 60-70 tahun. Taruhlah misalkan usianya 100 tahun atau 200 tahun, mana tuh 50.000 tahun seharinya. Ini kata ulama macam-macam, artinya maksudnya saking beratnya. Ibu-ibu kalau lagi sakit gigi ya, sehari panjang nggak? Selila pisahnya itu. Lama waktu itu gambaran siksanya yang luar biasa kata ulama. Berlipat-lipat, begitu perih, begitu menyakitkan, sehingga digambarkan seharinya seperti 50.000 tahun. Masya Allah kumahannya ya tanya ya. Masya Allah, na'udzubillahi. Jangan sampai lah kita nggak mau nyiumin, jangankan masuk neraka, nyium bau neraka aja nggak mau ya Allah, jauh-jauhi ya Allah. Kita main masuk surga tanpa hisab pokoknya, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah ya. Nah, wafihi, dan disebut juga itu hadisnya panjang. Intinya tentang orang-orang yang nggak mau bayar zakat dapat ancaman yang begitu luar biasa. Intinya apa yang Allah kasih sama kita, mau usia apapun, itu adalah hak Allah. Hakikatnya adalah milik Allah. Allah mau atur kita terserah Allah. Kok ngerasa lebih berhak sih? Nyawa kita punya Allah, badan kita punya Allah, harta apalagi titipan Allah. Allah mau suruh, ya terserah Allah. Bukankah kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diperintahkan, jangankan Allah perintahkan untuk 2,5%, kalau Allah perintahkan 100% untuk dikeluarkan, Allah berhak. Tapi Allah nggak minta banyak. Dan bukan untuk siapa? Untuk berbagi, untuk kebaikan dia juga. Subhanallah. Makanya pantas kalau orang tersebut dapat kemurkaan yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Mungkin kita ibu ya, kita makan kebanyakan di sini mah kebanyakan belum wajib zakat harta menurutnya. Ya ada mungkin satu dua nggak banyak ya. Dan zakat harta mah tadi nisabnya kan lumayan ibunya.
Mungkin kenapa Allah kasih kita hidup sederhana aja, berkecukupan, ya, makan cukup, minum cukup, pakaian ada, rumah ada, ya. Tapi untuk berlebih mah enggak. Mungkin khawatirnya jadi kayak Qarun ibu ya. Kalau sudah kaya jadi lupa diri. Nauzubillah min dzalik, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Allah jaga hambanya itu, ya, dengan beberapa gambaran yang seakan dia mendapatkan kesulitan, padahal kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, di dalam hadis juga disebutkan ana sahibal masyah, bahwa orang yang punya ternak, punya domba, punya sapi, atau apa lah, punya onta, ya, punya hewan ternak intinya. Allati la yuhriju zakatuha, yang mana dia nggak mau ngeluarin zakatnya, ta'tihi yaumal qiyamah. Ntar hewan ternaknya tadi, ontanya, sapinya, kerbaunya, dombanya, kambingnya, aufar makan, akan dibangkitkan dalam bentuk yang lebih sempurna. Langkung atur ibu, kukunya lebih besar. Fatotouha bi'ahfafiha, kukunya lebih besar. Sapi punya kuku nggak? Ntar kukunya lebih besar. Punya tanduk nggak? Domba, tanduknya lebih besar. Jadi dibangkitkan ntar apa yang dia punya daripada hewan ternak lebih sempurna dibandingkan wujudnya di dunia. Fatotouhu bi'ahfafiha wa azlafiha. Maka kelak setelah dibangkitkan tadi, hewan-hewan ternaknya tadi akan nginjek dia dengan kukunya yang sempurna tadi, ya. Dan apa? Wa ta'uduhu bi aqwahiha wa tihuhu bi quruniha, dan akan menggigit dia dengan mulutnya, menanduk dia dengan tanduk-tanduknya tersebut. Artinya, maksudnya orang-orang yang punya harta nggak bayar zakat bakal disiksa sama hartanya sendiri, ya. Bakal disiksa. Makanya kata semua, ya, harta itu adalah fitnah, ujian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, bisa terhindar dari fitnah dunia, ya. Bisa menjaga amanat titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik usia kita, harta kita, benda kita semua, ya. Bisa menjalankan amanat Allah untuk menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Begitu ibu yang disampaikan. Udah jam 8, ada undangan mau akad nikah Bu Tuti, ya. Kurang kira aku meminta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal